Oke. Ini fenomena apa yang sedang terjadi ya? Kalau kita lihat negara tetangga kita, Filipina, ketika bom Marcos terpilih bersama Sara Duterte, itu kan banyak orang terkaget-kaget, seolah-olah kok ini rakyat Filipina amnesia ya. Dan hari ini kita mengalami. Kenapa saya bilang mengalami? Ya kita amnesia juga ketika siapa yang jadi pemenang kali ini. Itu amnesia kan, karena kan kita tahu apa yang telah dilakukan di masa lalu, tapi kita seolah-olah melupakan itu semua. Sama juga yang terjadi di Filipina. Ini fenomena apa di dalam kajian-kajian sosiolog? Iya, kalau kita melihat Pilpres kemarin, kita juga harus melihat komposisi voter ya. Banyak pemilih kita itu generasi Z. Generasi Z, generasi muda yang memang bukan amnesia, tapi mereka tidak tahu bahwa dulu terjadi hal-hal itu. Jadi mereka Tunggu, saya potong, Mbak. Ya. Dia betul tidak tahu. Kita juga pernah mengalami itu. Mbak, saya pernah kuliah di tahun 80-an ya. Saya nggak mengalami peristiwa Malari, tidak mengalami peristiwa 66. Tapi ketika pada saat itu kita tahu, kita mencoba membaca literasi sehingga kita tahu tuh apa yang pernah terjadi sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira apa yang terjadi di anak muda sekarang? Bang Abraham aktivis mahasiswa. Iya kan? Dan itu pun yang kita bicarakan Bang Abraham itu tidak representasi dari semua orang pada masa itu. Jadi ini adalah kelompok yang saya pakai teori juga nih. Jadi ada filsuf Spanyol nih, Ortega Gasset. Dia mendefinisikan mass gitu, orang kebanyakan itu memang sifatnya itu selalu berada dalam kerumunan. Mereka akan berpikir seperti orang kebanyakan. Sementara orang seperti Bang Abraham itu disebutnya the select man. Kalau saya bahasakan di Indonesia itu yang berkesadaran. Ini jumlahnya selalu sedikit, Bang. Jadi sekarang kalau kita lihat generasi yang terbaru generasi Z ini, ya memang mereka pertama adalah mereka tidak relate, tidak tahu, tidak relate, tidak melihat isu HAM di masa lalu itu sebagai sesuatu yang patut mereka risaukan, yang patut mereka perjuangkan gitu, upaya penuntasannya. Lalu dalam situasi seperti itu, kelompok yang berkepentingan ini paslon 02 mencoba menghadirkan wajah lain dari Pak Prabowo dengan branding yang baru. Jadi ada upaya rebranding kan. Pak Prabowo hadir dengan gemoynya, dengan jogetnya, dengan kasihannya itu. Jadi kenapa pemilih kasihan itu kan? Itu kan kalau kita pelajari apa yang terjadi di TikTok, framing Pak Prabowo yang di debat yang dipojokkan itu dibuat oleh timnya, dibentuk bahwa ini orang kasihan, dipojokkan, disalimin. Iya, dizalimi. Jadi rebranding yang seperti itu cukup membentuk informasi untuk anak-anak yang usia-usia muda yang memang tidak mengalami pada masa itu. Betul bahwa ada upaya kita untuk memberikan informasi-informasi dan mereka pun mungkin mendengar, tapi mendengar semata itu tidak sama dengan itu membentuk kesadaran gitu. Nah, jadi di sini saya juga sampai pada satu titik kesimpulan. Perjuangan kita, upaya kita untuk melakukan edukasi politik, untuk membangun perlawanan, itu pun harus menyesuaikan dengan zaman. Jadi kita pun harus mencari medium-medium baru agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita perjuangkan itu menancap dalam kesadaran semua orang. Jadi ketika ternyata pemilu ini menunjukkan fakta yang cukup mencengangkan ini berarti sebuah tantangan besar bagaimana agar kita bisa mencari medium-medium baru, format-format baru, bentuk pendidikan politik yang lebih luas, lebih bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi saya juga meyakini sekarang ini perjuangan kita, perlawanan kita itu tidak bisa lagi bermodal keberanian dan heroisme semata. Jadi keberanian dan heroisme itu udah ditinggalkan. Sekarang kita harus pakai kreativitas. Kita harus lebih inovatif dalam mencari jalan ini. Dan ini kita harus membangun yang namanya kesadaran kreatif itu. Jadi mau nggak mau itu tantangan zaman. Kita harus mainkan itu. Gitu. Nah, itu aja kalau sedikit. Jadi berarti tantangan kita sehingga orang hampir amnesia ini disebabkan oleh mayoritasnya pemilih yang datang berasal dari generasi Z yang mungkin kurang aware
dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan itu generasi Z hanya satu kelompok saja, tapi in general ketika orang yang bukan generasi Z, kan kita juga tahu mereka memilih 02. Jadi karena kasihan. Kalau melihat data, sebenarnya pemilih 02 itu berasal dari kelompok semua usia. Berasal dari kelompok berbagai pendidikan. Jadi kalau dikatakan yang memilih 02 berasal dari kelompok pendidikan rendah saja, ternyata enggak. Oh, enggak ya. Kalau dikatakan yang memilih 02 itu hanya berasal dari masyarakat miskin saja, ternyata enggak juga. Jadi mereka berada dalam komposisi-komposisi yang beragam itu. Nah, artinya juga isu pelanggaran HAM misalnya itu tidak menjadi prioritas isu juga untuk kelompok-kelompok masyarakat kita yang lain. Isu etika itu ternyata juga dianggap enggak gitu. Tapi kan itu bukan berarti itu benar gitu. Jadi lagi-lagi memang faktanya gitu. Kalau kita bicara angka, memang mereka memilih paslon 02 gitu. Tapi itu tidak menghapuskan fakta dan tidak menghapuskan agenda kita gitu. Jadi hanya karena dia menang dipilih orang banyak, bukan berarti kan kasus pelanggaran HAM di masa lalu itu tidak relevan dibicarakan. Dan bukan berarti itu sudah terampuni, sudah terselesaikan. Hanya karena yang milih banyak, bukan berarti yang etika ini kemudian dianggap selesai begitu saja gitu. Jadi yang banyak ini memang kesadarannya seperti itu gitu Bang. Mereka menganggap itu tidak masalah. Tapi sekarang PR ya bagi yang berkesadaran ini. Orang-orang yang bisa kritis melihat, orang-orang yang paham, orang-orang yang kemarin sedang berjuang sebenarnya untuk mencegah agar 02 berkuasa. Kita sekarang melihat faktanya berkebalikan, tapi di titik ini memang harus segera bangun untuk menyusun strategi.